mungkin jarang sedekah. Oh enggak, saya sedekah. Mungkin jarang bayar zakat. Saya zakat loh. Zakat apa? Zakat fitrah. Itu mah kurang, Mas. Nah, jam 5 pagi saya izin menyapa pendengar di radio dan di medsos, ya boleh? Kalaupun nggak boleh saya agak maksa, Mas, ya, maaf ya. Karena jam 5 di MQFM dan semua jaringan live, saya izin sapa dulu ya, supaya mereka ikut bergabung. Udah masuk Pak Faruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, MQFM Solo, The Bandung, dan semua jaringan radio yang ikut merilai, juga yang menyimak lewat medsos, YouTube, Twitter, IG, semoga yang membuat YouTube dan sebagainya itu dapat hidayah karena memudahkan dakwah. Ya, jangan lupa mendoakan Makcu Kebeg gitu ya, dan siapalah, karena syariatnya dengan ya lewat beliau, bukan mereka yang menciptakan, ya Allah yang menciptakan, tapi episodenya lewat mereka. Saat ini berada di apa, Mas? Ini kenapa sih ganti-ganti terus tiap pagi judulnya? Daerah apa ini, Mas? Tirtamaya. Masya Allah. Daerah apa? Pokoknya Jawa Tengah. Wah, supaya aman. Saya ceramah pagi, siang, malam, pindah-pindah. Oh, semuanya, Mas. Kulo heron, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini sedang membahas tentang 4 kunci yang biasa kita bahas. Kalau berbuat baik, kuncinya adalah ikhlas. Jadi kalau nggak pernah belajar ikhlas, nggak pernah berusaha berlatih ikhlas, itu sama dengan ngirim-ngirim barang nggak jelas alamatnya, nggak nyampe ke Allahnya. Wajib bagi kita belajar ilmu ikhlas dan berlatih riadoh, bermujahadah sungguh-sungguh untuk berusaha ikhlas. Gimana caranya? Cara yang harus dilatih itu diantaranya adalah tidak berharap apa-apa selain dari Allah. Jadi putus harapan dari makhluk. Latihannya ini. Jadi yang sederhana aja, WA, contreng biru 2, di atas online belum ada balasan, tenang. Ya, tergantung memang ya. Tapi latihan tidak ingin dipuji, latihan tidak ingin dihormati, latihan tidak ingin dihargai, latihan tidak ingin dibalas budihi. Latih sampai lepas berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah aja. Engkau maha melihat yang saya lakukan, ya Allah. Saya pun bisa berbuat kebaikan karena Engkau yang memberi hidayah dan taufik. Saya bisa sedekah, uangnya juga Engkau yang menyiapkan, Engkau yang membimbing saya dengan ilmu yang sampai keutamaan sedekah, Engkau yang mempertemukan saya dengan ladang amal. Engkau pula ya Allah yang bisa menolong saya tidak kikir. Semua kebaikan hanya milik-Mu ya Allah. Jaga jangan sampai hati ini jadi ria, jadi sum'ah ya Allah. Gitu kalau beramal. Udah puas. Kita bisa ngebangun masjid, ini udah tertulis di Lauh Mahfuz, nggak usah acting. Ini ide saya, nggak usah. Kalau Allah dibuat hilang ingatan, boro-boro ingat bangun masjid, lupakan. Lakukan, lupakan. Sebelum berbuat,
ingin ridho Allah, sedang berbuat, ingin diterima Allah dan takut tidak diterima, sesudah berbuat takut dihapus pahalanya. Jadi 3 tuh tempat kita jaga hati itu: sebelum, sedang, sesudah. Kalau sebelum, roja yang dibesarkan, harapan diterima. Kalau sedang berbuat, roja dan khauf, harap dan takut harus seimbang. Kalau sudah beramal, khauf yang dibesarkan. Ya, pulang umroh takut sekali pahala umrohnya hilang. Jangan sampai tiap habis sholat tawaf, tengah hari juga tawaf, selesai tawaf langsung cerita, kata alhamdulillah saya tawaf ke-9 kalinya, itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, pahalanya udah hilang. Ya, kenapa jadi stres begini ya? Saya baru selesai ya. Kita suka gatel lihat gambar Ka'bah. Alhamdulillah ya, waktu saya umroh ke-5 kalinya 2 tahun yang lalu sebelum Covid, saya sholat di sini nih, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Udah mah nggak bawa oleh-oleh lagi ya. Jadi latih terus. Cirinya apa kalau orang makin ikhlas? Tenang, nyaman aja. Makin ikhlas itu makin tenang. Loh kok bisa tenang? Lah kan orang ikhlas tuh zikrullah hatinya, sibukannya ingin diterima Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, Ar-Ra'd ayat 28. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Orang ikhlas tuh lillahi ta'ala, semuanya hanya karena Allah. Allah tahu, cus dikasih tentram di hati kita. Makanya kalau gelisah-gelisah sesudah berbuat kebaikan, nah, boleh jadi penyebabnya kurang ikhlas. Apalagi kalau orang sudah makin ikhlas, nikmat Pak. Orang yang amalnya diterima, kata Syekh Ibnu Athaillah, pada waktu beramalnya itu diberikan nikmatnya beramal. Nih ya, kita sudah sholat subuh. Siapa yang sholat subuhnya kira-kira yang paling diterima oleh Allah? Yang paling nikmat di dalam sholatnya, sesudah niat dan caranya benar, enak nanti. Allahu Akbar, kerasa sekali sedang menghadap ke Allah, kerasa sedang ditatap Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah. Enak ruku, enak sujud, enak. Tuh ciri-ciri tuh orang yang tulus mah ikhlas diberi nikmat oleh Allah.